Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan share klaster ke-6 konvensi hak anak, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ayahanda dan Bunda, bila kita ingin mendalami klaster ini, kita jangan lupa membaca beberapa general comment yang diterbitkan oleh Komite HANA PBB untuk membantu kita memahami pasal-pasal yang ada di dalam klaster ini. Pertama adalah general comment nomor 6 tahun 2005 tentang penanganan anak tanpa pendamping dan terpisah di luar negara asal, terutama yang dialami oleh anak-anak pengungsi perang. Seperti yang terjadi saat sekarang di Ukraina, lalu kemudian di Myanmar, di mana anak-anak terpisah, terutama yang menimpa bangsa Rohingya. Kemudian anak-anak yang ada di Palestina, kemudian pengungsi Syria, lalu pengungsi lain karena akibat perang. Ini mereka harus dipastikan mendapatkan penanganan. Kemudian yang kedua adalah komentar umum atau general comment nomor 7 tahun 2005 tentang pelaksanaan hak anak pada anak usia dini. Yang menjadi penting, lalu yang menjadi hal yang perlu kita pelajari terkait dengan pedoman perawatan alternatif anak termuat dalam Resolusi Majelis Umum nomor 64 tahun nomor 44/142 tanggal 18 Desember tahun 2009. Apa saja yang diatur di dalam klaster ini? Ketentuan-ketentuan yang ada di klaster ini antara lain yaitu memastikan setiap anak berhak mendapatkan orang tua yang berpengetahuan. Ini menjadi penting. Orang tua yang berpengetahuan menjadi kebutuhan dari setiap anak. Untuk itu, kelas parenting, penekanannya adalah setiap orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama itu mereka memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Lalu kemudian mereka memiliki keterampilan untuk menyentuh, mendampingi, mengasuh, lalu membimbing. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang menjadi penting. Setiap orang tua harus memiliki sikap yang sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan sikap non-diskriminasi, lalu selalu memiliki kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memastikan bahwa setiap orang tua itu terbuka untuk mendengarkan apa yang dipikirkan oleh anak, lalu kemudian itu disampaikan kepada mereka demi kepentingan terbaik bagi setiap anak. Kelas parenting ini menjadi kunci bagi kita semua, terutama bagi ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di pasal 9 untuk memastikan bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan anak karena orang tuanya berpisah. Untuk itu, kalau bisa di setiap desa, kecamatan, kabupaten, kota itu memiliki para mediator. Para mediator ini berharap akan membantu jangan sampai ada orang tua yang memiliki rencana untuk mau berpisah. Hal ini akan mengganggu proses tumbuh dan kembang anak itu sendiri. Untuk itu penekanannya perlu setiap daerah memiliki mediator, ini menjadi sangat penting. Lalu yang kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan
bila orang tua yang memiliki anak itu ada di luar negeri, atau ada di luar pulau, atau ada di luar kota, atau ada di luar provinsi, terutama ayah atau ibu. Nah, kemudian anak ini mengalami penelantaran. Untuk itu kita perlu harus membangun komunikasi yang intens bersama anak, sehingga anak itu merasa mendapatkan perhatian dari setiap orang tuanya. Lalu yang keempat terkait dengan memastikan jangan sampai ada anak mengalami penculikan. Nah, untuk itu penjagaan terhadap diri setiap anak ini menjadi prioritas. Untuk itu di sekolah atau di layanan-layanan di mana ada anak, kontrol atau pengawasan dari orang dewasa ini menjadi penting. Kemudian yang selanjutnya yang kelima terkait dengan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Terutama ayah dan bunda yang tenaganya diambil atau digunakan oleh negara. Terutama mereka yang tergabung sebagai pegawai negeri sipil, ataupun pegawai swasta, ataupun tentara atau kepolisian. Nah, ini mereka ini akhirnya anak-anaknya mengalami masalah dalam proses pendampingan. Untuk itu kewajiban dari setiap kepala daerah atau kepala pemerintahan untuk memfasilitasi anak-anak dari pegawai ini ditempatkan di daycare, sehingga orang tua atau ibu-ibu terutama mereka dapat sewaktu-waktu untuk memberikan air susu ibu, karena anak-anak mereka ditempatkan di tempat penitipan anak. Itu untuk anak-anak 0 sampai 6 tahun. Bagaimana dengan anak-anak di atas 6 sampai 18 tahun? Ini juga perlu kita pikirkan untuk penyediaan fasilitas bagi mereka. Karena mereka setelah selesai dari sekolah, mereka kalau kembali ke rumah, tidak ada orang di rumah. Untuk itu mereka perlu ada pembimbing atau ada pendamping melalui rumah transisi. Ini ke depan berharap setiap kepala daerah memastikan ada layanan seperti itu di setiap kabupaten atau setiap kota atau setiap kecamatan. Kemudian ini yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Nah, mereka ini perlu mendapatkan orang tua asuh, tetapi terkait dengan pasal 20 ini, pada saat pengambilan keputusan pada tanggal 20 November tahun 1989, ada satu hukum Islam diterima menjadi hukum internasional, yaitu kafalah atau penjamin. Untuk itu, setiap anak bila sudah tidak memiliki orang tua, harus dipastikan ada yang menjamin, yaitu yang paling utama adalah keluarga besar, sedangkan lembaga kesejahteraan sosial anak itu menjadi pilihan terakhir. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana kita memastikan jangan sampai anak-anak ini kehilangan atau tercabut dari akarnya, akar identitas, akar budayanya. Lalu ini yang juga menjadi sangat penting terkait dengan adopsi. Anak-anak yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua, atau anak-anak ini mengalami disabilitas, lalu mereka tidak diterima oleh keluarga, akhirnya mereka dibuang. Lalu anak-anak ini diselamatkan di panti yang menampung atau menangani anak-anak yang dibuang. Untuk itu, bila mereka yang ingin melakukan adopsi, itu harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan aturan negara, yaitu melalui tim pipa yang pengaturannya itu ada di bawah Kementerian Sosial. Untuk itu, proses adopsi, baik adopsi anak dalam negeri maupun adopsi adat ataupun adopsi internasional, harus
ada keputusan dari pengadilan yang menjadi bagian dari usulan-usulan dari tim PIPA. Lalu yang terakhir, anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak atau ditempatkan di tempat-tempat di mana anak harus tinggal bersama-sama dengan orang dewasa lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, ini perlu ada peninjauan kembali, terutama setiap setahun sekali atau lebih intens pada saat mereka yang sudah berusia memasuki usia 18 tahun. Dan ini menjadi penting untuk dilaksanakan, diselenggarakan oleh pemerintah di setiap kabupaten kota. Demikian penjelasan kami terkait dengan klaster 6 ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.